Halo semuanya, selamat datang di video tim kami, yaitu adalah Hawkeye, tim yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Saya Irfan, dan saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang kami bawa, serta teknologi pendukungnya. Tema dari tim kami adalah pengembangan wahana kombinasi quadcopter dan rover sebagai penunjang medical support untuk korban bencana alam. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Hampir setiap tahun kita mendengar kabar tentang gempa bumi, banjir, ataupun tanah longsor. Contohnya tanah longsor di Maratus, Kalimantan Selatan pada tahun 2021 dan gempa bumi besar di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Bencana-bencana tersebut bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur dan memutus jalan transportasi. Akibatnya, distribusi bantuan logistik dan obat-obatan menjadi terhambat dan memerlukan waktu lebih lama untuk sampai kepada para korban. Selama ini sudah ada beberapa teknologi yang digunakan, misalnya UAV drone yang mampu bergerak cepat di udara, tetapi memiliki keterbatasan yang sulit menjangkau area yang sempit, daerah penuh puing, lereng yang curam, atau wilayah yang rimbun oleh tanaman. Di sisi lain, UKV rover yang dapat beroperasi di daratan dapat bergerak di medan yang sempit dan tidak rata, tetapi hanya terbatas di darat, sehingga tidak bisa menembus lokasi terisolasi atau terendam air. Melihat kelebihan dan kekurangan tersebut, kami dari tim Hawkeye menawarkan sebuah solusi berupa wahana hibrida antara wahana quadcopter dan wahana rover. Wahana ini menggabungkan keunggulan keduanya sehingga dapat beroperasi baik di udara maupun di darat sesuai kebutuhan medan. Dengan begitu, distribusi logistik dan bantuan di area bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan adaptif. Pada kontes KRT tahun ini, tim kami menggunakan inovasi di kategori RFM Innovation dengan kemampuan transformasi wahana antara dua mode operasional yang seperti dibahas tadi, yaitu antara UAV dan UKV. Secara general, wahana hybrid kami memiliki dimensi panjang 570 mm dan lebar 570 mm dengan tinggi 330 mm. Kemudian berat A-frame sebesar 887 gram. Kemudian wahana hybrid UAV kami menggunakan bahan fiber F4 sebagai sisi utama, kemudian para penunjang seperti sistem mekanisme transisi dan cover propeller atau roda rover menggunakan teknologi 3D printing dengan jenis material filamen PLA. Kemudian untuk lengan pada wahana kami menggunakan material carbon tube dengan diameter 20 mm dan ketebalan 1 mm. Mekanisme pergantian mode UAV ke mode UKV kami menggunakan sistem gearbox yang digerakkan oleh servo Tower Pro MK996R dengan tambahan stopper pada bagian lengan penggerak untuk meminimalisir malfungsi pada sistem transisi. Untuk mekanisme penggerak mode rover kami menggunakan 4 motor DC N20 dengan kecepatan 100 rpm yang dipasang di masing-masing tengah carbon tube. Setiap motor DC N20 dilengkapi dengan gear 15 speed yang dikonversikan menuju gear pada roda penggerak. Berdasarkan hasil pengujian, mode rover kami mampu mencapai kecepatan gerak sebesar 0,126 meter per second. Untuk mendukung inovasi utama tersebut, kami juga menggunakan teknologi pendukung pada kategori flight controller development. Kami juga mengembangkan board flight controller buatan sendiri menggunakan chip microcontroller ESP32 S3 dengan 2 rekor dan clock speed 240 MHz. Flight controller yang kami rancang sudah disesuaikan dengan kebutuhan warna kami seperti dilengkapi 2 buah UART, 2 buah I2C, 12 buah channel PWM, serta dukungan untuk berbagai jenis sensor IMU. Untuk saat ini, teknologi pendukung kami ini ditujukan sebagai pengontrol saat mode rover saja. Dari sisi desain fisik, flight controller kami memiliki dimensi yaitu 45 mm dikali 90 mm. Dalam proses pembuatannya, mula-mula kami merancang minimum sirkuit untuk SPD kedua dengan beberapa sirkuit pendukung seperti filter arus, penurun tegangan, dan juga rangkaian auto programming menggunakan IC USB to serial. Setelah itu, kami desain sirkuit PCB yang dirancang dengan 2 layer, di mana salah satu layer difungsikan sebagai grounding layer. Setelah desain selesai, kami melakukan pemesanan PCB. Setelah itu, kami merakit komponen, baik komponen SMD ataupun komponen throttle dengan metode penjelajahan manual. Setelah semua komponen terpasang sesuai rancangan, kami melakukan uji fungsi seperti uji komunikasi serial serta pengujian input-output logic pada board flight controller yang kami buat.